Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sudah merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, amin. Siapapun kita yang hadir hari ini, bahkan kita yang ada di manapun kita berada saat ini, saya percaya Tuhan ada, Tuhan hadir buat kita. Saudara boleh duduk dan menikmati hadirat Tuhan sambil engkau duduk, mari saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus engkau hadir di tempat ini buat kami. Roh Kudus engkau hadir Tuhan, memenuhi setiap kami hari ini. Kami begitu merindukan engkau ya Roh Kudus, menjamah melawat setiap kami. Syukur kami ya Tuhan, untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu, bertemu denganmu Tuhan. Kau ada di tempat ini ya Roh Kudus. Search me, oh Lord, and seek out my heart. Surround me with your spirit and never be apart. Where can I go from your spirit? And where can I go from your presence? As high as the heavens to the deepest sea, oh Lord, surround me with your spirit and never be apart. Where can I go from your spirit? And where can I go from your presence? As high
Oh Lord, you are there. How great is your love and your mercy for me. With every breath I take, I will worship. I will pray. Lord, I surrender. Sampai kita berdiri sama-sama naikkan pujian. How awesome your presence, your glory I see. I bow down before you in worship. I will wait on you. I will wait on you. Lord, I surrender. How great is your love and your mercy for me. With every breath I take, I will worship. Lead my way, I pray. Lead my way, I pray. Lord, I surrender. Angkat suaramu, naikkan pujian. How awesome your presence, your glory I see. I bow down before you, worship. I will wait on you. I pray. Lord, I surrender. 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 Thank you. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini. Kami mau berserah, kami mau berharap kepadamu ya Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati Engkau ya Roh Kudus. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, ada damai, ada sukacita dalam hadirat-Mu. Kami Kaulah sumber kekuatan kami. Tiada kata yang kami Roh Kudus, Kau manis, Kau lembut, Kau baik Tuhan. kami mau mencari Engkau Kasih Tuhan. buat kebaikan. Oh, karena sabar, kesudahan kasih. Terima kasih ya Oh, Tuhan. thank you Jesus, thank you Thank you Lord. Lord Jesus. Kami mau berdiam dekat dengan Engkau ya Bapa. Karena kami percaya kami temukan kedamaian di dalam-Mu ya Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kami lapar akan Engkau ya Roh Kudus. Oh ya Rabashi, ya Rabashi. Yes Lord. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi
dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Yes Lord. Boleh kita beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan, sebab hanya di dalam-Mu saja
hadir di tempat ini buat setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan bagi setiap kami. Dan saat ini kami rindu dengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan hari ini. Sehingga setiap kami kembali diingatkan dan dibaharui. Thank you Lord, berbicaralah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Mari silakan duduk, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Nama saya Billy Mandang, orang Manado tapi lahir di Jakarta. Jadi sambil duduk. Ya Bapak lah saya sambil duduk. Kita community yang oh iya. Hari ini kita ada dua speaker. Hihi. Ya boleh mengambil. Sekarang kita boleh feel free aja ya. Jadi mereka saat ini boleh duduk. Bapak-bapak silakan duduk. Ya udah saya memperkenalkan nama saya dulu deh. Kembali tadi nama saya Billy Mandang. Sekarang terus bekerja di Australia ini ya, ada satu perusahaan di mana tuh Dandenong East kalau nggak salah. Terus puji Tuhan, istri saya satu, ini yang tadi ini, yang sebagai MC tadi. Dan punya 2 anak perempuan yang cantik-cantik, Samantha dan Shannon. Istri saya namanya Regina. Pak Pepeng mau perkenalkan diri dulu. Oh lanjut. Saudara, ya temanya itu tentang Roh Kudus. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia Allah yang sangat baik. Dia nggak pernah biarkan anak-anaknya atau penyembahnya itu seorang diri atau sesuatu yang kan kayak seperti murid-muridnya aja, seperti pada waktu kalau kita baca di Alkitab, mereka seperti kehilangan suatu hal-hal yang seperti yang mereka kan selalu berada di dalam lingkungan Yesus ya. Di situ ada mujizat. Waktu Yesus berjalan, mereka melihat air menjadi anggur, terus orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Bahkan orang yang sudah sakit parah juga, Tuhan Yesus berikan mujizat dan dia akan sembuh. Pendarahan yang bertahun-tahun, dia akan sembuh. Dan setelah Yesus disalib dan Yesus harus naik ke surga, dia menyediakan tempat buat kita di sana. Amin saudara. Tuhan Yesus menciptakan tempat buat kita di sana untuk kita hidup setelah kita di dunia ini. Dia berjanji akan memberikan satu penolong, yaitu Roh Kudus. Dan yang pastinya Roh Kudus itu yang akan menolong kita dalam kehidupan sehari, murid-muridnya maupun kita yang ada di sini. Amin. Gak bisa tertutup kemungkinan bahwa kita akan ada ayatnya sih saudara, kalau bisa dibaca multimedia. Aduh catatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Jadi ini ceritanya mereka murid-murid disuruh berkumpul di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ada sayang? Tolong di benar ya? Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mula berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ada dua poin yang akan saya mau bagiin, bahwa ketika mereka mendapatkan memberikan hati mereka dan berkumpul dan mereka mau tinggal dalam satu tempat untuk menantikan penolong yang Yesus berikan setelah dia naik ke surga, ada suatu momentum bahwa mereka memulai perubahan yang baru dalam hidup mereka. Dan itu yang termasuk buat saya. Saya setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tuh waktu SMA. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu kali. Belum ya? 12 tahun. Belum. 25 tahun yang lalu. Dan setelah saya menerima Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menantikan bahwa di dalam suatu retret mereka menantang saya untuk minta penolong yang Tuhan Yesus pasti sudah kasih buat kita di dalam ini. Tapi saya menerima di dalam hati saya bahwa biarlah Roh Kudus yang sepenuhnya menyertai hidup saya gitu. Jujur aja ketika saya ditantang seperti itu, ada satu perubahan yang sangat-sangat saya berubah. Salah satu saat yang sangat berubah dalam hidup saya jadi maksudnya mencintai Yesus lebih dalam lagi ya, karena arah Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan saya dalam hal. Terus dosa-dosa kita juga, kita jadi lebih mampu gitu untuk menghadapi masa-masa sulit. Dan ketika saya dalam kehidupan selanjutnya setelah sekolah, kuliah, bekerja, dan sampai suatu saat Tuhan percayakan sampai punya satu usaha yang saya bisa kelola, dan usaha itu mengalami kebangkrutan. Suatu saat saya nyetir pulang dari meeting di pabrik, saya bingung, utang saya itu hampir jumlahnya sangat banyak banget dan saya harus membayarnya, yang penting utang perusahaan aja gitu. Dan ketika itu saya udah gak punya harapan, udah hopeless banget gitu, bayarnya gimana gitu, bayarnya gimana Tuhan. Sepertinya saya juga jujur aja, waktu saya menikmati kepercayaan, punya usaha, Tuhan berkati, saya mulai sedikit-sedikit meninggalkan Tuhan gitu. Maksudnya berjalan dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus yang ada di hati saya tuh selalu berbicara, kamu kok jadi malas-malasan ke gereja gitu. Karena uang jadi segalanya bagi saya gitu. Karena saya uang tuh jadi gampang banget dapatnya, tender selalu menang gitu. Saya ngomong sedikit, saya ngomong di mana, di tempat yang itu tiba-tiba ada orang datang, teman saya nawarin, lu masuk ya ke perusahaan gue, ini gitu. Wah itu mah bener-bener. Sampai satu saat istri saya bilang, kamu kok semakin jauh sama Tuhan gitu. Semakin, kamu ini gitu kan. Itu roh kudus di saya kadang juga jadi mengecil gitu, karena tapi itulah hebatnya Yesus yang memberikan penolong. Di saat mungkin ya emang manusia itu di saat tidak punya apa-apa berusaha kembali kepada Tuhan. Dan ketika itu usaha saya sudah mulai down, saya nyetir pulang meeting sekitar jam 8. Kan karena perusahaannya di Cikarang ke Jakarta itu banyak kontainer ya. Sampai sempat kepikir, gue tabrakin aja di mobil. Benar-benar sangat hopeless banget gitu. Suatu saat yang
udah gemeteran itu, udah gemeter nih, mana Tuhan uang untuk bayar gitu. Ya udah dengan tabraknya. Tapi pas itu ada suara hati yang bukannya dia takut juga sih, nabrakin diri juga. Tapi ada satu ada yang di dalam hati saya berbicara kepada saya. Dia mengasihi aku gitu. Dia langsung buka semua, dia suka buka pengalaman saya bersama dia dalam pelayanan, termasuk muka istri saya, anak-anak saya waktu saya kan dalam perjalanan itu kan, saya bisa ngelihat kan. Dia bilang, aku akan memberikan jawaban dan aku akan menolongmu. Nah di saat itu sampai sekarang, itu prosesnya sekitar 6-8 tahun ya. 2016 usaha saya bangkrut. Saya ngelamar di perusahaan-perusahaan. Suatu kali mau ditawarin pegang duit lagi sama investor. Pas saya mau udah bilang oke, saya bilang kasih waktu buat saya untuk ini. Tapi di dalam hati saya itu kayak gak tenang. Karena saya sudah mulai mengandalkan. Nah setelah itu COVID jadi. Kalau misalnya saya ambil duit itu, saya startup baru lagi. Waduh, numpuk deh tuh utang. Karena kan usaha makin gak banyak. Nah disitulah salah satu ada momentum perubahan yang terjadi setelah kita menerima Roh Kudus. Kita percaya yang saya alami. Dan sampai saat ini satu miracle banget kalau kita sekeluarga bisa di Australia. Ya, waduh saudara, sepertinya kalau kita banyak duit orang selalu nganggap kan. Tapi ketika kita biasa-biasa aja, mungkin orang yang pernah di sekeliling kita mungkin skeptis sama kita gitu ya. Gak mungkin aku ke Australia duitnya. Ya tapi saya percaya kalau misalnya kita teman-teman saat mau berdoa, berkumpul, dan mujizat itu terjadi bahwa kita ada di sini. Dan suatu kemuliaan bahwa, dan semuanya itu saya percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Waktu kita lemah, gak mungkin lah ke Australia. Gak mungkin, semua orang banyak ditolak kok. Ada yang udah keluar negeri berapa kali, Ternyata inilah jawaban Tuhan. Bahwa sampai saat ini kita membentuk community gitu ya. Community yang, dan saya percaya community harus mengandalkan Roh Kudus. Amin. Kalau gak ada Roh Kudus, jadi sedih sih. Terusin dong. Maaf ya saudara, kebawa perasaan. Karena ini bentuk sukacita. Makin nangis kalau pakai tisu. Ya sedih. Itulah Roh Kudus gitu. Saya seorang yang yakin kalau setiap pekerjaan kalau dipikirin itu bisa berhasil gitu. Saya tuh orangnya kayak gitu. Dengan alat yang seberapa pasti akan berhasil. Tapi itulah Roh Kudus. Lu jangan terlalu sombong gitu. Lu harus andalin Tuhan. Lu harus andalin. Nah itulah ya kondisinya. Jadi kalau kita flashback ketika aku mau menabrakkan diri. Jadi aduh neraka itu pasti itu. Gak selesai di bumi, gak selesai juga di akhirat kan. Jadi waduh ya puji Tuhan. Itulah Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita semua di tempat ini. Dan saya yakin teman-teman semua bahkan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Pasti kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia akan memberikan penolong. Roh Kudus itu yang sangat lembut, yang mengisi hati kita
memberitahu hati kita apa yang harus kita perbuat. Mari kita sama-sama andalkan. 1 poin aja dulu karena 1 poin aja lama ya. Jadi bagi saya 1 poin itu disitulah ketika kita menerima Roh Kudus ada suatu momentum perubahan yang baru dalam hidup kita. Bapak Ipeng. Ini kita nunggu Kak Gideon kan? Iya, Kak Gideon. Intinya. Nanti dia yang Kurang lebih sama Bro Billy ya. Gak usah perkenalin nama kan udah kenal semua. Kak Edo sama intinya tantenya. Oh, salam kenal. Saya Daniel, pemain bass. Cuman itu aja. Gak ada yang terlalu menarik sih dalam hidup saya sebenarnya. Jadi yang saya mau ngomong sih sebenarnya disuruh kesaksian sama Kak Demak ya kan. Saya juga bingung, saya ngomong sama teman-teman, ngomong sama istri. Kayaknya apa yang disaksiin ya sebenarnya, karena ya sebenarnya nggak ada yang menarik, cuma biasa-biasa aja, semua berjalan dengan kuasa Roh Kudus ya kan. Tapi yang saya mau kasih tahu sebenarnya yang menarik dalam hidup kami adalah Kristus yang ada di dalam hidup kami ya kan. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau mau dibilang ya oke, semua berjalan ya, ada namanya hidup kan pasti ada jatuh, bangun segala macam ya kan. Tapi yang intinya adalah pemeliharaan Kristus yang selalu ada dan kami rasain dalam hidup kami. Dan poinnya merupakan bahwa saya 1 poin aja ya berarti ya. Nunggu Kak Gideon nih kita, saya lama-lamain ya. Jadi poinnya adalah sukacita yang paling terbesar dalam hidup kita adalah ketika Tuhan pilih kita sebagai anak-anak. Jadi ini saya mau bersaksi, tapi kiranya Roh Kudus menyentuh hati teman-teman, menyentuh keluarga di sini bahwa fokusnya kita mau fokus kepada Kristus, ya kan? Ketika kita mendengar Billy, kita mendengar saudara mendengar saya, ya kan? Kiranya Roh Kudus bergerak untuk memfokuskan kita kepada Kristus. Kenapa? Karena sebenarnya dalam kesaksian pun harus Kristus sebagai senternya. Komunitas kita kan jelas banget kan, Christ Center Community kan, Tripulasi. Jadi komunitas kita mungkin ada beberapa yang di sini kasak-kusuk, apa sih nih? Mereka bikin apa sih sebenarnya nih? Pergerakan apa ini sebenarnya kan? Tapi saya mau kasih tahu sebenarnya saudara, kita nih orang-orang yang kayak ada suatu hal yang membakar hidup kita. Sebenarnya kita nggak mau ya kan? Kalau mau bicara jujur, capek-capek seperti ini kan, cuman nggak tahu kenapa Tuhan bawa ke sini gitu kan. Intinya itu. Jadi komunitas ini tuh komunitas Kristus, komunitas tubuh Kristus tuh yang berarti kita masing-masing punya talenta masing-masing. Mungkin kayak Edo kita belum begitu kenal sini sekarang, pasti ada sesuatu yang bisa kamu kasih ya kan, tante kasih apa aja ya kan. Saya rindu tuh komunitas ini bisa sama-sama bergerak dengan tubuh Kristus. Maksudnya gini, saya musisi kan, saya dari kecil musisi dimanapun ya kan. Tapi ketika kita mau coba melayani Tuhan, ya saya menikmati Kristus dengan permainan musik saya gitu kan. Intinya jangan sampai teman kita yang seandainya dia nggak bisa nyanyi nih sama sekali kan, tapi harus nyanyi dong, ini kan pelayanan, nyanyi kan, nyanyi fals ya kan. Ya oke lah, kita kasih kesempatan dia untuk menyanyi fals. Cuman contoh sebagai musisi, kuping kita nih mungkin yang nggak musisi mungkin kalau denger fals nggak apa-apa kan, cuman kita ya Aldi
Kalau kita dengar suara halus tuh kayak sakitnya bisa 3 hari nggak sembuh-sembuh gitu kan. Itu contoh aja sih sebenarnya. Nah saya musisi, kalau disuruh masak, jangan suruh masak lah. Indomie aja nggak enak gitu kan. Padahal udah ada settingannya gitu Indomie. Tapi kenapa nggak enak gitu? Itu contoh aja sih sebenarnya. Saya mau kasih ayat tuh 1 Yohanes 5 ayat 9. Kenapa? Saya mau bilang kan, saya bilang hidup saya nggak menarik, tapi Kristus yang ada di dalam hati saya yang sangat menarik ya kan. Kita menerima kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ini bicara tentang Kristus. Jadi gini, saya dipilih Tuhan kenapa? Karena Tuhan pilih saya. Bukan karena saya. Bukan karena saya percaya sama Kristus. Bukan karena Bung Aldi, bukan karena Kak Edo percaya. Tapi Tuhan menanamkan itu. Coba kita berpikir, kenapa kita bisa percaya sama ada orang 2000 tahun yang lalu disalib, dia nembus dosa kita loh. Itu sih kalau kita berpikir lagi nggak masuk akal sih sebenarnya. Kenapa kita bisa percaya sama dia gitu? Aneh sih ya kan. Tapi Tuhan menanamkan itu. Itu mukjizat pertama yang dalam diri kita bisa percaya sama Kristus. Dari kesaksian Billy tadi jelas banget. Pertobatan kita tuh bukan karena kita menyesal, tapi Tuhan singkapkan. Jadi sebenarnya Tuhan yang tangkap. Kayak gitu. Jadi bukan karena Billy mau nabrakin nih ya kan. Tuhan sayang sama dia. Tuhan tangkap. Jadi bukan karena Billy, itu gue yakin sih waktu pas dia mau nabrakin itu sih udah hopeless banget sih ya kan. Buntu banget lah ya kan ibaratnya kan. Tapi Tuhan tangkap. Jadi bukan karena Billy, tapi karena Tuhan tangkap. Dari perumpamaan pertobatan juga seperti itu. Perumpamaan pertobatan itu tentang ketika domba, seorang gembala mengembalakan domba. Nanti kita bisa baca sendiri aja di Alkitab kan. Ada satu domba pergi kesasar ya, kalau nggak salah kayak gitu ya. Dia kesasar ke semak-semak. Tuhan tinggalin semua domba ya. Itu lagi. Ini karena ngomong sama keluarga kan, jadi Gara-gara Kademak ini. Ya. Jadi kayak gitu sih. Ya saya mau bilang cuman ya kita fokus sama Kristus aja ya kan. Iya domba, ya perumpamaan tentang domba itu kan. Ini internet saya soalnya diambil sama Billy. Jadi saya nggak bisa cari ayatnya. Kartunya dia nggak apa-apa. Pokoknya dalam perumpamaan itu tuh tentang domba itu. Domba itu kan dia binatang yang nggak bisa punya tenaga banyak gitu kan. Maksudnya binatang lemah kan sebenarnya domba itu kan. Tapi gembala itu bisa cari satu domba itu. Dia tinggalin loh gembala semuanya tuh buat cari. Saya mau bilang itu kita. Lukas 15 ayat 4.
Jadi khotbah nih. Dia letakin kita di bahunya. Itu pertobatan sih, bukan domba yang nyari. Di perumpamaan berikutnya juga gitu, ya kan? Kalau nggak salah logam. Kita lompat lagi di perumpamaan berikutnya, anak yang hilang. Anak yang hilang, anak seorang kaya, ya kan? Dia mengkhianati papanya kan. Kita semua tahu lah cerita itu kan. Sampai dia makan ampas babi kan. Titik pertobatan itu sebenarnya bukan di ketika dia nyesel. Dia kok bapak gue kaya loh, kenapa gue makan ampas babi? Itu belum bertobat sih sebenarnya. Gara-gara gak enak itu ampas babi kan. Itu makanannya gak enak banget kan. Dibanding dia harusnya dia bisa makan enak, dia bisa punya baju bagus. Dia ngomong, aduh bapak gue kaya nih, kenapa gue makan beginian, ya kan? Alkitab kan bilang gitu kan, intinya gitu. Gue pulang aja deh. Itu belum bertobat sih. Dia masih nyesel, gak enak nih makanannya. Titik pertobatan itu, kita coba buka deh. Pertobatannya ketika bapaknya ngelihat dari jauh anaknya, dia lari. Iya, titik pertobatannya di situ. Nanti baca sendiri aja deh, supaya baca Alkitab ya kan. Dia lari ya kan, dia lari menghampiri anaknya, dia peluk, dia lepas jubah. Saya seorang yang terakhir dari seorang Muslim ya kan. Papa mama nyokap Muslim, anak dukun terkenal di Palembang. Married sama papa Chinese, agamanya nggak tahu ya. Dia mungkin Katolik tapi papa bukan Kristen yang benar-benar ini. Cuman ya sekedar ya menikah sama mama, pindah Muslim. Ya benar-benar Muslim gitu, seorang Muslim. Kalau mau ditarik dari hidup saya ini, jauh banget sama percaya Tuhan, ya kan? Jauh banget ya kan. Nyokap Muslim, bokap married sama nyokap, pindah Muslim. Saya Muslim, lahir Muslim segala macam. Ya, ntar lengkapnya kita ngomong di sambil ngopi aja ya kan, itu panjang soalnya. Kayak gitu. Jadi intinya saya mau kasih tahu, Roh Kudus tuh kasih tahu ke teman-teman, ke semua. Intinya tuh ketika Kristus menangkap kita, nggak akan ada lagi yang bisa merubahnya. Saya mau kasih tahu fokusnya sama Kristus. Saya senang sih sama nama Grace Center Community ini kan, karena fokusnya Kristus. Ketika kita membaca Alkitab pun kita harus fokusnya sama Kristus. Dalam pernikahan pun kita harus fokus sama Kristus, ya kan? Saya menikah kemarin baru wedding anniversary ke-15, ya kan? Cukup lama sih. Gue cuma bilang sih sama Ria kan, bisa loh gue. Bisa loh gue ngadepin lo kan. Terus dia bilang enak aja, gue bisa ngadepin ya kan. Ya intinya gitu sih. Kita lalui sih masa-masa berantem, masa-masa kritis kita lalui. Tapi ketika Tuhan memberikan suatu pengertian tentang kasih karunia ini, saya ngerti dulu. Makanya dalam pernikahan juga kita bukan meneladani ya, bukan meneladani yang ada di Alkitab, karena ketika kita salah gitu,
fokusnya bukan Kristus. Jadi kita meneladani pernikahan-pernikahan yang ada di Alkitab. Takutnya nanti kita tersesat. Banyak pernikahan-pernikahan yang di Alkitab tuh yang ya gimana ya? Pernikahan siapa nih contoh? Abraham ya. Ya jangan dicontoh lah ya pernikahan Abraham ya. Dia nunggu anak terus dia kawin sama pembantunya ya kan, akhirnya Ishak, Ismail segala macam lah, itu banyak. Jadi pernikahan kita pun fokusnya sama Kristus. Banyak memang contoh dalam pernikahan, tapi ketika kita membaca Alkitab fokusnya sama Kristus ya kan. Dalam Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dari Kejadian sampai Wahyu bicara tentang Kristus. Ini Kak Gideon gak nyampe-nyampe ya? Kayaknya abis ini koyeng saya nih. Jadi gitu. Seluruh kitab suci berisi tentang dia, hanya tentang Yesus. Mungkin Anda bertanya, bukan Alkitab juga berisi tentang pribadi Allah Bapa, Allah Roh Kudus? Benar sih. Alkitab juga tentang Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Namun pribadi utama adalah Tritunggal adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan bahwa Allah selalu mengacu pada Yesus. Dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya kan? Jadi ya itu, Kejadian sampai Wahyu. Kenapa ada Roh Kudus? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Makanya saya selalu bilang sih, Kristen itu, Kristus itu, kita Kristen ini sebenarnya bukan agama ya kan. Kristen adalah pribadi Kristus. Suatu pribadi Kristus. Agama apa? Agama adalah usaha manusia untuk menyembah Tuhan ya kan. Itu agama. Kristen adalah Kristus. Usaha Kristus untuk menangkap, mengambil anaknya. Jadi Kristen bukan bicara tentang follow Jesus. Kristen bicara tentang Jesus inside nih. Nih kan. Kristen bukan bicara tentang mencapai tujuan. Itu motivator. Kristen bicara tentang Kristus sudah selesai melakukan semuanya. Jadi bukan mencapai tujuan, tapi kesudahan. Kristen bicara tentang rest in Christ, beristirahat dengan Kristus. Ya, itu kesaksian saya, beristirahat dengan Kristus. Saya nemuin ini, Tuhan yang menemukan ini ketika dalam pernikahan, ya kan? Karena kebetulan kan baru wedding anniversary kan. Dalam pernikahan tuh, ketika selalu bentrok kan, saya nemuin ini. Saya mau coba beristirahat. Gue bilang sama Ria, gue capek kayaknya nih, kayak palsu nih kayaknya. Gue bilang sayang sama lu ya kan, palsu deh gue bilang. Nggak bisa nih gue. Terus sejujurnya enggak lah gue bilang. Tapi gue mau kasih tahu, biarlah kasih Kristus yang berlimpah itu yang Ria rasain gitu, ya kan? Kayak gitu. Jadi bukan kasih kita, bukan kasih saya dengan, karena itu gombal sih menurut saya. Itu palsu. Kita maksain jadinya. Jadi saya mau kasih tahu, biar kasih Kristus aja yang berkenan, yang melimpah dalam diri. Ya kan? Ya enggak? Gimana? Lu ada yang mau diomongin aja? Ini gak nyampe-nyampe nih kayaknya. Ya, puji Tuhan, apa yang menjadi
kesaksiannya Bapak Daniel bahwa Kristus menjadi pusat bagi kehidupan dia, dan dia juga mengandalkan Kristus untuk keluarganya. Puji Tuhan ya. Jadi bahwa kesaksian kita berdua biarlah menjadi kekuatan buat kita semua di tempat ini, amin. Apalagi di tanah yang kita percaya bahwa kita akan diberkati, amin. Dan kita akan memberkati orang lain melalui community ini. Bahkan mungkin kita dengan penghasilan kita di sini kita bisa memberkati keluarga kita yang kita tinggalkan di Indonesia. Kebetulan community kita ini masih di orang-orang Indonesia ya. Beberapa juga ada kemarin yang datang dari teman-teman kita yang Malaysia. Ya, kita juga berdoa buat kita sama-sama bukan memberkati lagi keluarga Indonesia, Australia, bahkan nanti bangsa-bangsa. Amin. Dengan sikap kita, dengan komunitas yang kita bentuk, seberapa kita yang ada, seberapa kita yang hadir, kita yakin bahwa dengan apapun yang akan kita lakukan, kita andalkan Kristus, kita andalkan Roh Kudus, kita bisa sama-sama untuk bangkit, menjadi terang, menjadi jawaban bagi keluarga kita, teman kerja kita, di samping kita, pokoknya sekeliling di tempat kita ini kita menjadi jawaban. Saya kembalikan kepada song leader. Dan ini gimana kalau misalnya kayak Do sama itu kesaksian juga? Mau kesaksian? Kalau ini kan kita kan udah kenal semua. Next time ya. Asik. Berarti minggu depan ya? Harus sih kayaknya pasti kita dapat dengar berkat-berkat yang kita dapetin dari, pasti ada pengalaman-pengalaman. Ya. Worship aja kita apa gimana? Kita worship. Haleluya. Semua diberkati ya, amin. Berapa banyak kita yang diberkati dengan sharing dari bapak-bapak kita ini, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya karena Roh Kuduslah penolong kita. Kita kalau kita tarik konklusi dari apa yang sudah kita dengar, Roh Kudus itu penolong, dialah jawaban dalam kehidupan kita, nggak ada lain saudara. Saudara, karena harta dunia semuanya akan habis lenyap. Tapi kalau hidup kita selalu bergantung sama Tuhan, bergantung sama Roh Kudus, saya percaya kita akan dituntun, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya semua, saya dan Ria ajak kita semua untuk worship kembali dan kita akan dengar pengumuman setelah ini. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang, sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang
sehat selalu itu kayak program untuk activity kayak olahraga dan lain-lain. I think kita bakal sering-sering mulai itu deh. Don't forget, kita bakal ada ibadah di sini, di gereja ini, setiap jam 16.30. See you there, bye! Kita ada di penghujung ibadah, kemungkinan ini Kak Gideon masih dalam perjalanan, tapi kita akan menutup ibadah ini. Saudara, saya ajak kita semua untuk berdiri, menaikkan bersama. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bagimu Tuhan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Say all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every day that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan-Mu atas ibadah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap umat-Mu yang sudah hadir, mereka yang datang, mereka yang rindu akan Engkau. Kami percaya Engkau yang memberkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau yang menolong setiap apapun yang menjadi doa-doa mereka ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan Pak Daniel dan Pak Billy buat sharing mereka hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa mereka Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan menolong. Biarlah hikmat yang dari Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka, bahkan pengurapan-Mu menjadi bagian kehidupan Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk gembala kami Tuhan, Kak Demak yang di Jakarta. Biarlah Tuhan Yesus juga menyertai dia dalam pelayanannya Tuhan. Sehingga Tuhan, kekuatan Tuhan yang memampukan dia untuk Tuhan boleh Tuhan melaksanakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan juga memberkati keluarga yang ada di sana, bahkan juga yang ada di sini. Juga dengan Kak Gideon Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan para pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan turun, urapan-Mu ya Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka, memberkati apapun yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Tuhan sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas gereja ini, atas community ini Tuhan boleh terjadi lewat Triple C. Tuhan kami serahkan semuanya apa yang menjadi Tuhan
doa kami, kerinduan kami atas community ini Tuhan. Kami rindu banyak jiwa boleh datang Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau di tempat ini dalam nama Yesus. Setiap mereka Tuhan yang haus, yang lapar akan Engkau, kami berdoa dari timur, utara, barat, selatan. Jiwa-jiwa boleh datang dalam nama Yesus. Tuhan, berikan mereka rasa kerinduan untuk datang di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan lewat bilur-bilur-Mu Tuhan, menyembuhkan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami mau ngangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan turun tangan buat setiap kami. Engkau menyertai dari hari ini, besok, dan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Maranatha, haleluya, amin.